Pemirsa, buntut perdebatan sengit dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Aura Cinta, seorang remaja putri lulusan SMA Negeri 1 Cikarang Utara, menerima banyak hujatan di dunia maya. Hingga kini nama Aura Cinta masih ramai diperbincangkan di media sosial. Alih-alih mendapat dukungan dari publik, Aura Cinta justru mendapat hujatan karena kritikannya untuk Gubernur Deddy Mulyadi terkait kebijakan larangan acara perpisahan di sekolah. Saya sudah hadirkan di studio remaja asal Bekasi, Jawa Barat, Aura Cinta. Selamat datang di Nusantara TV, Aura. Apa kabar? Ya, baik Kak. Selamat datang. Kamu namanya aslinya panjang ya? Egalita Aurelia Devi Artamevia, benar? Benar. Keren loh namanya. Apa arti namanya? Apa ya? Coba ngelirik sama papa mama yang ada di sana. Sambil tanya arti namanya, kita lihat paket berikut ini pemirsa. Jangan kemana-mana, saksikan tayangan yang berikut ini. Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya bukannya menolak kebijakan Bapak, saya bukan kebijakan saya, itu kebijakan Bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung, cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Aura Cinta, seorang remaja putri lulusan SMA N1 Cikarang Utara itu mendadak menjadi buah bibir di jagat maya. Bagaimana tidak, aksinya dalam video yang beredar di luas di masyarakat tidak biasa. Aura Cinta berani mendebat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat kunjungan kerja gubernur di kawasan bantaran sungai yang baru saja digusur. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Gubernur Deddy pun memberikan respons tak kalah tegas, mempertanyakan prioritas Aura yang dalam situasi kehilangan rumah justru mempersoalkan perayaan kelulusan. Perdebatan antara keduanya memancing berbagai reaksi di dunia maya. Ada yang mengapresiasi keberanian Aura, tak sedikit pula yang merundungnya dengan berbagai hujatan pribadi hingga gaya hidupnya. Perundungan Aura Cinta di jagat maya mendapatkan perhatian sejumlah tokoh Jawa Barat dan pemerhati anak. Mereka menyebut sikap kritis Aura Cinta adalah khas remaja, cerminan generasi muda yang tak ragu menyuarakan hak dan pemikirannya. Dari Jakarta, tim liputan NTV melaporkan. Mari kita diskusi dengan Aura Cinta. Saya tadi sempat tanya sama papa mamanya yang ada di sudut sana, meski tidak terlihat kamera. Arti Egalita Aurelia Devi Artamevia, panjang banget ya. Egalita katanya persamaan hak ya. Aurelia Devi itu seorang putri. Artamevia itu mamanya dulu suka sama siapa? Artamevia? Artis penyanyi ya? Iya. Reza Artamevia. Oh. Oke, bukan eranya Aura. Oke, Aura apa kabar? Baik Kak. Kamu sehat? Alhamdulillah. Ya, gimana keadaan kamu belakangan ini? Lumayan baik Kak. Sudah baik ya? Ya, lumayan baik dari sebelum-sebelumnya. Sempat dirundung, dibully sama netizen ya? Gimana itu ceritanya? Ya, dari kejadian viral itu sih Kak. Viral yang video pertama penggusuran, terus viral lagi yang kedua dari yang bahas wisuda di YouTube itu. Oh, apa yang kamu dapatkan selama masa itu? Bulian. Bulian. Ya, kata-kata kasar. Tapi nggak ada yang kemudian datang atau melakukan penyerangan fisik ya? Nggak ada sama ya. sekali. Apa yang bikin kamu paling sedih ketika dibully sama netizen? Yang paling sedih itu ya kalimat-kalimat yang kurang pantas sih Kak dikeluarin. Kayak gimana tuh? Kalimat-kalimat kayak bodoh, belagu, miskin, terus ya kalimat-kalimat kurang sopan lah. Oke, itu tentu jadi kepikiran ya. Iya, Kemudian sekarang betul. media sosial masih aktif? Masih? Masih. Sudah aktif lagi atau gimana? Sudah aktif. Oke. Maksudnya megangnya atau gimana? Iya, maksudnya dibuka akunnya dibuka. atau Ya, gimana? Masih. Masih ya? Masih, cuman kalau untuk komentar nggak dibuka. Oh, dikunci komennya ya? Iya. Oke, ada yang Aura kemudian balas komen dari netizen nggak? Ada. Ada. Balasnya seperti apa? Ya balasnya lucu aja sih. Biar dibikin bahan bercandaan dikit aja, biar nggak serius-serius banget gitu. Berarti kamu hebat ya, bisa membuat masalah jadi sesuatu yang dibuat ringan ya. Iya. Tapi masih kepikiran nggak sekarang soal bulian dari netizen? Masih. Apa yang dipikirkan? Ya
bulian-bulian itu sih Kak. Kayak gak selesai-selesai gitu. Nggak selesai-selesai. Iya. Pengaruh nggak sama kehidupan sehari-hari, Aurel, Pengaruh Aura? banget. Mulai dari keluar rumah itu agak-agak takut ya, jadi pakaiannya agak tertutup soalnya ada yang mantau gitu. Oh ya? Iya, soalnya waktu itu terakhir pernah keluar kan, pakaiannya agak sedikit gembel karena kan di rumah ya. Cuman keluar doang. Terus ada yang nge-DM di email. Ya. Ngeliat gitu. Tapi memang sehari-hari santai begitu ya. Ya santai. Cuma sekarang kan Aura udah terkenal nih, se-Indonesia. Gimana rasanya jadi orang yang dikenal? Bangga sih Kak. Bangga ya? Yang kamu banggakan apa? Terkenalnya atau perdebatan kamu dengan Gubernur Jawa Barat waktu itu? Dua-duanya sih ada positifnya, terkenal iya, terus bisa berdebat dengan yang punya jabatan tinggi. Tapi tahu kan waktu itu bahwa Kang Deddy itu gubernur ya? Tahu ya? Tahu. Oke, nah coba flashback dikit boleh ya? Boleh, Meski mungkin Aura sudah ditanya soal ini setiap hari sama media, gimana ceritanya Aura sampai kemudian hari itu hadir? Kan yang diundang Papa Mama ya? Enggak sih, warga sekitar termasuk aku juga. Oh, termasuk juga. Iya, betul. Panggil orang tua apa? Papa Mama? Papa Mama. Iya. Nah, Papa Mama hadir, Aura Iya, temenin. iya. Acaranya apa itu? Enggak, sebenarnya yang wajib hadir tuh aku sendiri Kak. Oh ya? Iya, jadi itu warga sekitar itu kan juga hadir. Cuman untuk hadir ke sana itu harus wajib membawa aura. Soalnya kalau misalnya nggak bawa aura, uang nggak bakal cair. Oh, uang apa itu? Uang kompensasi. Kompensasi penggusuran. Iya, betul. Oh, jadi satu keluarga yang diundang harus hadir. Iya, yang punya kakak intinya. Yang punya kakak. Iya. Oh, oke. Kemudian kamu hadir, tapi memang sudah tahu bahwa acara hari itu tujuannya apa? Tujuannya awalnya nggak tahu ya, dipikir bakal membahas penggusuran, tapi dibahas melalui sudah. Oh, iya. Jadi kamu datang itu memang awalnya tahunya Iya, bahwa itu tahunya membahas penggusuran. penggusuran. Tapi kemudian dapat kompensasi nggak dalam acara itu? Dapat setelah Dapat, viral ya? itu ya, setelah diundang ke sana, datang ke sana, beliau melihat aura langsung. Maksudnya kompensasinya diberikan di acara itu atau setelahnya? Iya, pas setelah acara selesai. Betul. Oh, oke. Nah, kenapa kok menurut Aura kemudian tiba-tiba bisa membahas soal wisuda, soal studi tour dan sebagainya? Mungkin beliau itu tertarik ya, soalnya di kalimat itu katanya tertarik sama kata yang larangan wisuda sama larangan motor, terus dibahas ke situ. Siapa yang memulai ngomong soal itu? Beliau. Oh, bukan Aura yang mancing. Bukan. Oke. Nah, ini kan perdebatannya kan sudah viral di mana-mana. Tapi apa yang membuat kemudian Aura akhirnya berani menyampaikan pendapat secara terbuka di depan Gubernur Jawa Barat? Karena saya ingin menyuarakan hak rasa kemanusiaan untuk para korban penggusuran ya. Terutama untuk kedepannya juga, termasuk saya sendiri sama orang tua saya sendiri. Itu kan soal penggusuran. Tapi Iya. kemudian kok diskusinya lebih banyak soal wisuda ya? Iya, Nah, gimana ceritanya itu? ya karena mungkin jawaban saya spontan ya. Jadi jawaban-jawaban spontan itu mungkin yang menggiring opini lebih banyak gitu. Jadi Maksudnya karena Aura jawabannya- jawabnya spontan, kemudian jadi Gubernur mungkin, iya. merespon. Iya merespon, jadinya panjang gitu. Tapi malah lebih lama di soal wisuda ya? Iya, yang penggusuran malah nggak dibahas sih. Oh, oke. Nah, sekarang pendapat Aura pribadi soal wisuda dan studi tour itu seperti apa? Wisuda dulu deh, gimana? Kalau Aura sendiri sih sebenarnya netral yang ngikutin suara pemilihan yang terbanyak ya. Pemilihan terbanyak kan nggak ada ditiadakannya wisuda ya. Tapi kalau bisa ya tetap diadakan wisuda. Cuman meminimalisir biaya atau enggak cari solusi. Misalnya TK dihapus, SD dihapus, SMP sama SMA itu harus ada minimal itu. Kenapa Karena harus kan- ada? Karena itu jenjang terakhir di pendidikan. Sebelum kuliah ya? Iya, karena nggak setiap orang itu bisa kuliah. Jadi menurut saya itu SMA itu yang harus ada. Kalau SMP dihapus nggak apa-apa. SD, SMP nggak perlu. Iya, karena kan mungkin zaman sekarang kan nggak banyak ya orang yang lulus angkatan SMP gitu kan. Iya, lebih banyaknya SMA. Karena SMA langsung kerja. Iya. Aura sendiri kan lulusnya tahun 2024 24. di SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Sudah diterima di UI? Belum. Baru ujian. Kapan mau kemarin. ujian nih? Kemarin tanggal 28 April. 28 April, belum dapat hasil ya? Belum. Pengumumannya kalau nggak salah 28 Mei. 28 Mei, oke. 3 minggu lagi. Ambil Iya. program studi apa di UI?
filsafat. Filsafat? Iya. Oh, berat amat. Itu jurusan pilihan sendiri atau papa mama yang ngarahin? Pilihan sendiri. Kenapa ambil filsafat? Lebih tertarik sama teori-teori sih. Oh, itu sebabnya kamu berani berdebat dengan Gubernur Jawa Barat ya? Oh, nggak gitu maksudnya. Enggak, memang menarik ini soal ilmu filsafat, benar. Saya mengapresiasi apa yang kamu lakukan. Kan kamu tahu bahwa Jawa Barat itu salah satu provinsi terbanyak penduduknya di Indonesia kan. Nah, kalau balik lagi ke soal perdebatan dengan Gubernur Jawa Barat, kenapa sampai akhirnya Aura merasa berani untuk menyampaikan pendapat? Berani maksudnya Menyampaikan pendapat pribadi waktu itu? waktu ketemu langsung ya? Mungkin karena jawaban spontan ya. Spontan. Iya. Nggak ada yang dipersiapkan, dicatat atau menyiapkan ada. konsep Karena, nggak ya? Iya, karena yang dipikir itu awalnya bahas tentang penggusuran kan. Iya. Tapi yang kemudian- dibahas wisuda. Dan itu jawaban saya spontan, semua spontan, nggak ada pemikiran untuk kok topiknya ini gitu, nggak. Jadi sebenarnya itu diskusi biasa ya? Iya. Dan spontan langsung begitu ya? Spontan. Oke, tapi kemudian lebih banyak membahas soal perpisahan. Kenapa memang Aura lebih merasa kok kalau perpisahan dihapus itu nggak seneng gitu ya? Iya, karena aku sendiri kan udah lulus, pernah ngerasain wisuda juga. Adik aku kan juga mau lulus. Kalau nggak ngerasain wisuda itu kayaknya kurang adil gitu ya. Karena Aura sudah merasakan perpisahan, Iya. ada wisuda, sementara adiknya Aura Iya. belum ya? Kok Kurang, tiba-tiba ya. dihapus gitu ya? Kurang seru juga Kurang ya. seru ya? Iya. Oh, terus solusi yang Aura berikan kepada Gubernur Jawa Barat waktu itu apa? Solusi kayaknya waktu itu belum nyebut solusi sih. Solusi Pengennya ngasih solusi apa? kalau bisa ya itu tadi. Kalau mendingan jangan dihapus. Kalau misalnya untuk para orang tua keberatan ya udah bisa ada solusi untuk jenjang SMP atau SMA itu harus ada. Jadi tetap harus ada perpisahannya. Iya. Tapi yang dikritisi oleh gubernur itu kan biaya yang memberatkan biaya. keluarga. Gimana kira-kira idenya Aura? Kalau biaya itu mungkin bisa ya per orang itu 300.000 ya. Karena kan SMA itu kan ada 3 tahun ya. SMP kan juga ada 3 tahun ya. Kalau bisa dicicil di koordinator per kelas. Apalagi per kelas itu kan dulu saya satu kelas itu isinya 42 orang. 42 dikali 300 kan itu udah banyak hasilnya. Apalagi untuk satu angkatan. Nah menurut Untuk saya itu bikin udah acara. cukup. Iya. Misalnya kelas 1 100.000, kelas 2 100.000, dan kelas 3 100.000 kan udah cukup. Nggak harus 1 juta gitu kan. Tidak harus langsung Iya, dibayar. nggak harus langsung dicicil kan juga bisa. Oke, bisa juga dicicil setiap bulan begitu ya? Iya betul. Bisa lebih ringan iya, ya? lebih ringan. Apa sih pentingnya acara perpisahan atau wisuda buat Aura? Kalau menurut aku sendiri kan ya itu tadi balik lagi karena nggak semua orang itu bisa kuliah, bisa merasakan kuliah. Kalau misalnya tidak ada acara perpisahan, tapi kemudian teman-teman ngumpul, foto-foto, makan-makan sendiri, itu boleh aja dong? Iya boleh, cuman kayaknya kurang ya soalnya perpisahan ini kan juga nunjukin apresiasi kepada diri kita sendiri ya, sudah belajar beberapa tahun, terus ada banyak masalah atau apa itu kan bangga sama diri sendiri dong, apresiasi sama diri sendiri, sama temen, sama orang tua terutama juga. Karena kan anak itu kan nggak setiap ini kan deket ya sama orang tua, jadi kalau misalnya acara-acara tertentu kan bisa mempererat hubungan antara anak sama orang tua juga. Dengan acara itu? Iya betul. Jadi Oke. itu. Nah, sekarang saya mau tahu lebih dalam Aura ketika kemudian berdiskusi dengan Kang Deddy itu, apakah memang sudah menyampaikan semua inti dari idenya Aura kepada Gubernur Jawa Barat? Inti ini sih sebenarnya penggusuran ya. Itu ya, itu yang Iya, disampaikan. penggusuran. Tapi kemudian tidak dapat respon yang banyak. Belum, jadi Aura sendiri kurang puas sih jawabannya, belum dapat. Yang soal penggusuran. Ya, karena intinya penggusuran bukan ke yang lain-lain. Oke, tapi kenapa kemudian lebih banyak membahas soal perpisahan itu ya? Mungkin jawaban Aura ini kelihatannya menarik nih buat dibahas lebih panjang gitu kan. Bisa beradu argumen gitu. Jadi itu lagi dibahas lagi gitu kan. Oh, tapi Aura ngikut juga ya? Iya gitu. Kenapa kemudian akhirnya juga dalam tanda petik melayani pertanyaan atau diskusi dari gubernur? Kalau misalnya diem itu menurut aku gimana ya? Mati gaya? Bukan mati gaya, lebih ke responnya ini kayak kurang ini bisa bersosialisasi gitu. Nggak tahu sebenarnya spontan ya. Oh iya, jadi kamu sebenarnya tetap merespons karena ada ajakan diskusi Iya, dan pertanyaan mungkin, ya. iya. Oke, jadi kalau ada orang-orang yang bilang kok kamu itu kurang sopan gitu, itu gimana?
mungkin itu karena rasa emosional yang muncul secara tiba-tiba ya. Egonya muncul mungkin ya, jadi lebih berani. Terus mungkin nggak sopannya ini karena dilihat dari mata aku mungkin ya, ngelihat orang Kenapa tuh mata kamu galak ya? enggak gitu, maksudnya kelihatan Tadi ada loh matanya. cuplikannya tadi. Karena lagi semangat gitu Iya, ya. mungkin enggak. Karena aku diajarin juga di entertain, aku kan juga terjun di entertain ya. Kalau untuk ngobrol sama orang itu harus lebih natap matanya karena untuk menghargai. eye Tapi contact ya. bukan untuk menentang. Mungkin para netizen ini ngambil kesimpulannya saya ngeliatin terus itu tuh menentang gitu, padahal bukan, Ternyata menghargai. enggak. Oh, jadi kamu sebenarnya memberikan respon, eye contact, menatap Iya, mata iya. gubernur ya, bukan marah ya. Iya bukan, karena saya menghargai beliau yang berbicara. Jadi kalau misalnya saya nundukkan itu menurut saya kurang sopan Nggak ya. sopan. Mungkin itu titik nggak sopannya di situ, harusnya mungkin sama pejabat tinggi pun jabatan tinggi harusnya nunduk gitu ya. Oh. Tapi saya malah dongak ke atas gitu kan, menatap matanya gitu. Oke, terus soal nada bicara dan intonasi kamu itu kesannya kayaknya lagi marah gitu. Iya mungkin ya, soalnya saya nggak sadar. Tapi lagi marah nggak waktu itu? Sedikit sih, Sedikit ada marah. sedikit rasa ego muncul ya mungkin ya, karena dicecer pertanyaan itu gitu. Oh, jadi agak marah karena dicecer ya? Iya. Oh, oke. Nanti kita lanjutkan ya soal marahnya Aura ini ya. Oh, iya, Kita boleh, rehat dulu boleh. karena saatnya sekarang pemirsa sudah masuk waktu azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keizer tengah berbincang dengan sosok Aura Cinta yang lagi terkenal seluruh Indonesia, yang punya nama asli Egalita Aurelia Devi Artamevia. Keren nama kamu ya. Tapi kenapa jadi Aura Cinta? Itu siapa yang pilih nama itu? Papa. Oh, Papa yang pilih. Iya, karena itu nama panggung di entertain. Sejak kapan Aura sudah kemudian menekuni dunia entertain? Sejak kelas 2 SMA. 2 SMA? Iya. Apa itu waktu itu pertama kali? Ikut-ikut casting. Casting apa? Casting apa aja sih. Dia tuh Semua ikut. Terus peran-peran kecil juga diambil. Di mana aja yang sudah terlibat? Banyak sih. Sinetron sih. Kamu seneng di dunia sinetron? Senang banget. Emang aku cita-citanya mau jadi artis. Cita-cita jadi artis. Iya, Kau kuliahnya filsafat? Iya, agak melintir dikit sih sebenarnya. Artis yang kuliah filsafat memang tidak banyak sih. Oh Ya, iya. tapi menurut kamu kenapa kamu ambil filsafat? Apa menariknya? Belajar teori. Teori. Nah, teori kamu sendiri tentang diskusi yang kamu lakukan dengan Gubernur Jawa Barat itu seperti apa? Apa ya? Bebas aja. Itu perdebatan menurut kamu ya? Iya, perdebatan. Harus berdebat atau gimana? Namanya kayak gitu sih harus berdebat sih ya. Kenapa harus berdebat? Bukannya ngomong biasa juga bisa? Karena kan kita sesuai beda pendapat. Termasuk wisuda kan, aku kan maunya wisuda harus ada, tapi beliau wisuda maunya ditiadakan. Selesai diskusi atau perdebatan itu, kamu puas nggak? Enggak. Karena intinya itu di masalah penggusuran, tapi nggak dibahas yang penggusuran. Tapi gimana caranya kemudian kamu akan menyampaikan ketidakpuasanmu kepada gubernur? Kan udah selesai debatnya. Nah, kurang tahu. Kalau sekarang ada gubernur Jawa Barat menonton, kamu mau menyampaikan apa? Mungkin soal rasa kemanusiaan yang belum... Boleh lihat kamera, sampaikan kepada gubernur Jawa Barat. Kang Deddy, Aura mau bilang apa? Soal penggusuran dulu. Iya, halo Pak. Saya Aura Cinta. Mungkin waktu debat di Subang itu saya belum mendapatkan jawaban yang belum puas. Karena pertanyaan saya intinya itu tentang penggusuran. Inti dari rasa kemanusiaan, penggusuran yang kurang ada rasa kemanusiaannya. Terus tujuannya penggusuran itu apa? Maksudnya pembangunan ini tuh untuk apa gitu? Kurang jelas di situ. Oke. Kamu butuh jawaban apa dari gubernur?
Iya, itu tadi. Butuh penjelasan lengkap. Penjelasan lengkap tentang Oke. penggusuran. Oke, ada lagi soal wisuda sama studi tour, tapi nanti ya, karena kita mau dengar dulu, Aura, ada komentar masyarakat juga tentang apa yang kita diskusikan iya, ya. iya, boleh, Baik, boleh. kita lihat sama-sama tayangan berikut ini. Kalau untuk study tour ya mungkin ada setujunya dan nggak setujunya ya. Yang pertama juga kalau untuk dari segi nggak setujunya itu kita juga kalau melihat kan nggak semua orang juga mampu ya. Banyak juga ada beberapa juga ya orang yang nggak mampu untuk memenuhi untuk mengikuti study tour. Dan kalau untuk setujunya ada pentingnya juga untuk study tour, dimana juga ini anak-anak sekolah setelah bertahun-tahun belajar tentu perlu refreshing juga. Cuman kan balik lagi tentunya kalau study tour ini juga kan membutuhkan dana ya. Lebih ke untuk sekarang sih study tour juga itu penting juga untuk dalam kenangan, pelajaran, kita bisa belajar di luar. Mungkin kalau untuk study tour setuju-setuju saja, tapi mungkin anggarannya dulu yang dipertanyakan sih, untuk dikecilin sedikit mungkin untuk iurannya. Itu aja sih. Dari beberapa kalangan juga nggak semuanya juga cukup mampu dan itu juga butuhkan anggaran. Mungkin solusinya adalah mungkin lebih tepatnya itu wisuda tetap dilaksanakan tapi dengan hal yang sederhana aja sih. Kalau wisuda menurut saya agak penting ya. Kalau study tour mungkin bisa, tapi dilihat dulu hal yang penting-pentingnya gitu. Jadi kalau misalkan ke museum untuk menambah ilmu, oke. Tapi kalau cuma untuk jalan-jalan, nggak usah dulu deh gitu. Kalau wisuda juga kalau menurut saya nggak penting juga. Kalau menurut aku buat wisuda, buat study tour di akhir itu menurut aku penting banget karena itu mempunyakan momen untuk akhir-akhir kita masa sekolah sama teman-teman kita, mempunyai kenang-kenangan yang banyak. Jadi itu penting banget sih Kak, gitu. Ya, itu komentar warga. Aura ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Apa yang Aura bisa sampaikan terkait dengan pendapat masyarakat tadi? Kalau aku pribadi sih setuju ya. Maksudnya setuju buat diadain study tour sama wisuda. Tapi dengan catatan? Dengan catatan anggarannya bisa diminimalisir. Jadi bukan programnya yang dihapus, Iya, program tapi dihapus, tapi anggarannya yang diatur ya, dikelola dengan baik ya. Iya, betul. Oke, nah ini sekarang saatnya Aura menyampaikan pendapat Aura tentang studi tour dan wisuda. Karena waktu itu belum sempat kan? Iya. Nah, anggap saja Kang Dedi sekarang sedang menyaksikan dan menonton. Silakan sampaikan kepada Gubernur konsepnya Aura tentang perpisahan dan studi tour atau wisuda. Silakan. Kalau untuk study tour sama wisuda ya jangan dihapus. Kalau bisa ya anggaran untuk biayanya ini tuh diminimalisir. Contohnya untuk satu orang itu bisa bayar 300.000, dicicil untuk jenjang SMP sama SMA kan ada 3 tahun. Dari SMA kelas 1 misalnya 100.000, SMA kelas 2 100.000, dan SMA kelas 3 100.000. Karena per kelas itu ada orang itu banyak banget. Dulu aku sekolah, satu kelas itu isinya 42 orang, jadi kalau 42 dikali 300.000 udah cukup. Belum cukup sih, apalagi untuk satu angkatan gitu. Jadi solusinya Iya, diminimalisir. diminimalisir, Iya, cicilan boleh Iya, gitu kan? dicicil boleh. Jadi di koordinator per kelas. Kalau sekolah kemudian tetap menghapus kegiatan itu, menurut Aura gimana? Yang ikuti alur ya. Soalnya mau saya berdiri di tengah-tengah orang di antara 1.000 orang yang mendukung kalau misalnya wisuda itu atau study tour dihapus, ya saya bisa apa gitu. Tapi nanti adiknya Aura nggak bisa ikut perpisahan gitu. Iya, pasti nggak bisa. Kan karena suaranya udah terbanyak ini. Oke, ketika Aura kemudian berani menyampaikan pendapat itu, sebelumnya sempat ngobrol nggak dengan teman-teman lain atau adik-adik kelas tentang wacana perpisahan atau studi tour itu tetap ada gitu? Enggak ada sama sekali. Nah, setelah itu banyak yang dukung nggak Aura soal apa yang disampaikan waktu berdebat dengan gubernur? Mungkin banyak, mungkin enggak juga ya. Soalnya kurang tahu juga sih, nggak baca-baca komentar banget, terlalu detail gitu. Oh, sampai sekarang masih banyak yang komen-komen? Masih banyak. Oke, nah saya mau balik lagi ke soal yang awalnya itu kan isunya, topiknya soal penggusuran, ya kan? Sekarang Aura tinggal di mana? Masih di Cikarang. Di lokasi yang sama, berbeda atau Berbeda, cuman agak dekat dengan jarak dekat dengan penggusuran. lokasi Iya, yang penggusuran itu? Oke, orang tua apa sekarang kegiatannya? Bingung juga ya, soalnya mau usaha, lokasi ini kurang strategis. Ada rencana nggak kemudian untuk bantu orang tua? Ada.
Apa kira-kira? Ya mau nyari ruko gitu buat dagang Mau usaha dagang apa? ya. Karena orang tua kan usahanya supplier botol ya, mungkin cari-cari ruko biar bisa bantu orang tua. Tapi sekarang ini kan katanya rajin casting-casting juga. Iya, Masih? agak hiatus dikit soalnya mau fokus dulu sama kuliah. Oh ya, sambil nunggu hasil Iya, ujian masuk ya. betul. Oke. Nah, ini Aura kan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Aura terlibat pinjol. Itu benar nggak sih? Bener, itu saya sendiri. Terlibatnya sebagai apa? Terlibatnya saya sebagai talent. Oh, talent. Iya. Bukan yang kemudian mengelola pinjol ya? Bukan. Bukan. Saya talent, dibayar, ya udah melaksanakan sesuai prosedur. Tapi kalau untuk seluk-beluknya tentang pinjol lebih dalam itu saya nggak tahu apa-apa. Jadi coba klarifikasi kepada penonton bahwa Aura itu sebenarnya hanya sebagai talent di situ. Tidak terlibat dalam manajemen perpinjolan itu. Kalau untuk pinjol, saya sebagai talent, saya dibayar, terus kena kamera, udah selesai. Tapi kalau untuk seluk-beluk dalamnya aplikasi itu apa, pinjol itu bagaimana, saya nggak tahu. Oke, jadi nggak ada kaitannya langsung dengan Aura ya? Iya, nggak ada. Tapi Aura sendiri mendukung nggak praktik-praktik pinjol itu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke, Enggak dan sama sekali. itu hanya sebagai Iya. talent profesional. Talent profesional. Oke, tapi sudah dibayar kan? Sudah Oke. dibayar alhamdulillah. Nah, terus ada juga nih, kemudian masyarakat yang mengatakan Aura itu sebenarnya hanya pansos, kemudian memanfaatkan sesi, memanfaatkan perdebatan dengan orang nomor 1 di Jawa Barat. Itu gimana pendapat Aura? Kalau pansos sih, kalau menurut netizen ya terserah sih ya. Tapi tujuan awal saya kan untuk notice yang punya proyek ini gitu. Jadi enggak ya? Enggak. Enggak. Meski sekarang kemudian kamu dikenal oleh masyarakat, Iya. Meskipun sekarang dikenal lebih masyarakat ya udah. itu gimana? Bonus? Bonus. Ya bonus. Oke. Nah, balik lagi ke soal penggusuran. Karena Aura kan awalnya memang menentang penggusuran itu kan. Dan kemudian akhirnya diskusi atau perdebatan merembet ke soal wisuda, kemudian ke soal studi tour dan Iya. sebagainya. Kalau Aura sendiri ditanya, emangnya Aura punya konsep apa atau ide apa soal penggusuran? Digusur boleh atau tidak? Kalau tidak harus bagaimana? Apa yang bisa disampaikan? Sebenarnya kalau mau digusur ya boleh. Cuman penggusuran ini harus memanusiakan manusia. Karena saya korban gusur dan lingkungan sekitar, bahkan para warga yang tergusur ini tuh aku rasa kurang dimanusiakan. Seperti apa itu kurang dimanusiakannya? Karena tiba-tiba ini nggak ada musyawarah, nggak ada tujuannya dibikin penggusuran ini untuk apa itu belum jelas, belum ada kejelasan. Tiba-tiba Satpol PP datang, ngasih SP beberapa kali, terus bahkan sampai ada preman yang sedikit mengintimidasi. Nah itu kan kurang memanusiakan manusia. Ada preman. Iya. Kok bilang preman, emang mereka seperti apa? Preman ini kayaknya kalau nggak salah bawaan Pemda ya. Pakai seragam? Enggak, baju Enggak. biasa. Apa? Mereka mengintimidasi? Iya betul, mengintimidasi karena warga sekitar kan cuma minta kejelasan untuk penggusuran itu apa, tapi preman ini katakan saya cuma melaksanakan tugas, namanya digusur, Bapak kan tinggal di tanah negara, ya silakan pergi. Gitu. Tapi setidaknya harus ada penjelasan sedikit dong, memanusiakan manusia, jangan disuruh asal pergi seperti hewan gitu kan, itu kan kurang pantas. Apa yang Aura nggak setuju perilaku penggusuran itu? Apakah ada yang melakukan tindakan kekerasan atau tindakan misalnya main hakim sendiri atau seperti apa? Iya, mungkin lebih ke main hakim sendiri ya, karena masyarakat gak diajak untuk bersama-sama ngebahas apa itu, enggak tiba-tiba digusur gitu. Nggak ada Iya. informasi jauh hari sebelumnya misalnya akan ada penggusuran gitu? Ada. Berapa SP. lama? Berapa ya? 1 bulanan. 1 bulan sebelumnya ada surat peringatan. Ada. Dan itu dikirim terus-terusan menerus sama Satpol PP. Oh, jadi Satpol PP sudah mengirimkan pemberitahuan. Iya. Artinya bukan tiba-tiba kan, Iya, tapi sudah bukan. tahu akan Iya, ada penggusuran. sudah. Cuman kejelasannya untuk apa ini belum tahu. Oh, kemudian pada saat waktu yang ditentukan, Satpol PP yang kemudian menggusur. Iya. Nah, waktu aktivitas penggusuran itu terjadi, apa yang Aura sesalkan? Apakah ada peristiwa yang kemudian melanggar hak asasi atau tadi Aura bilang tidak dimanusiakan, yang seperti apa bentuknya? Iya, seperti tidak dimanusiakan soalnya karena kan belum jelas ya, ada juga program yang
memangnya suka ngomong nih digusur gitu kan. Tapi kan program ini nggak berjalan. Nah ini tiba-tiba ini digusur beneran, terus tiba-tiba mobil tank ya, bukan tank apa sih? Oh beko tuh tiba-tiba datang, terus tiba-tiba menggusur rumah. Dan aku sendiri sama orang tua belum sempat ngangkutin barang-barang yang masih bisa diambil gitu. Jadi barang-barang pribadi banyak yang tergusur oleh alat berat ya? Jadi nggak bisa diselamatkan. Bagaimana dengan teman-teman yang lain, tetangga-tetangga lain? Belum juga kayaknya. Nah itu yang menurut Aura tidak memanusiakan manusia. Iya betul, karena tiba-tiba datang. Seharusnya yang baik seperti apa sih menurut Aura kalau memang ada penggusuran? Seharusnya yang baik itu pertama itu warga masyarakat itu diajak musyawarah dulu, ditegasin ini untuk apa, pembangunannya bagaimana, dan solusi ini bagaimana. Misalnya yang dipakai jarak untuk program ini tuh berapa meter gitu. Jadi tidak ada musyawarah, cuma ada surat. Kemudian ketemu gubernur kan musyawarah waktu itu? Enggak. Itu sudah penggusuran ya? Sudah penggusuran. Sudah lewat gitu kejadian. Sudah lewat. Oh, oke. Nah, menurut Aura sendiri pemerintah harusnya bersikap seperti apa menghadapi atau menangani penggusuran ini? Seharusnya pemerintah turun langsung terjun ke lapangan ya untuk menemui masyarakat, terus diajak bareng-bareng gitu. Jadi bukan semena-mena atau bersikap arogan. Oke. Nah, kalau kemudian itu menurut Aura pemerintah tidak melakukan tugasnya dengan baik, boleh dong kasih masukan kepada pemerintah, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat. Silakan Aura bisa sampaikan lain kali kalau untuk penggusuran akan seperti apa seharusnya pemerintah. Bapak mohon maaf, saya korban penggusuran. Mungkin lain kali di kedepannya untuk penggusuran itu Bapak terjun langsung ke lapangan, merangkul para masyarakat yang terjadi penggusuran, diajak musyawarah ke depannya untuk apa, bagaimana cari solusinya, dan juga untuk kompensasi. Karena aku sendiri pribadi kompensasi mulai diberikan itu setelah aku viral. Sedangkan sebelumnya, kalau nggak salah di wilayah Gabus, itu juga ada penggusuran, cuma udah dikasih kompensasi. Terus lalu untuk dampak-dampak yang terkena korban penggusuran ini apa? Nggak juga dikasih kompensasi atau ada? Kalau misalnya nggak ada, bukannya itu nggak adil ya? Ada yang seperti itu, yang belum dapat? Ada, kan ini lagi berjalan kan programnya, dan itu nggak ada kompensasi. Mungkin belum kali ya, bertahap ya? Kurang tahu ya, mungkin belum atau enggak, tapi waktu saya pribadi itu sama preman itu bilangnya nggak ada kompensasi sama sekali. Oke. Nah, terakhir saya mau nanya, setelah ini Aura Cinta akan melanjutkan aktivitas apa, cita-cita berikutnya, apa yang akan dilakukan bersama keluarga, seperti apa? Mungkin karena nunggu masih kuliah ya, ikut-ikut jump shooting dulu ya. Oke, tetap ya. Cita-cita kamu tetap harus dikejar Iya, ya. betul. Oke, satu lagi. Dengan Aura kemudian dibully oleh netizen, akibat berdebat dengan Gubernur Jawa Barat, marah nggak sama Gubernur Jawa Barat? Enggak. Enggak. Marahnya sama siapa? Enggak. Mungkin karena ego saya muncul sendiri ya waktu berdebat spontan secara langsung. Gitu. Tapi kalau ketemu Gubernur Jawa Barat lagi mau? Mau. Kalau ketemu apa yang mau disampaikan? Ya mungkin itu minta kejelasan dari penggusuran itu. Soalnya belum nemu jawaban yang pas. Oke, terakhir buat penutup, silakan menyampaikan kata-kata buat Gubernur Jawa Barat dan juga buat netizen yang selama ini menghampiri media sosialnya Aura. Pertama untuk netizen dulu. Ya. Mungkin kalau misalnya kalian nggak tahu konteksnya secara langsung, jangan ikut-ikutan atau lagi menghakimi sendiri, terus ngirim-ngirim komentar yang nggak pantas di semua sosial media saya. Udah gitu sih. Buat Gubernur? Untuk Pak Gubernur juga saya mohon maaf ya Pak, saya minta maaf kalau misalnya ada salah kata, kurang sopan, atau tatapan saya yang mungkin sedikit menentang gitu. Oke, buat orang tua Aura, papa sama mama, apa yang mau disampaikan? Untuk orang tua Aura ya, terima kasih juga karena udah bisa ini ya, mendidik Aura juga, terus punya mental, mungkin dari orang tua yang punya mental berani, bukan berarti menentang. Oke, terima kasih buat orang tua kamu ya. Ya, terima kasih Papa Mama. Oke, apapun yang terjadi ketika anak menghadapi sesuatu atau masalah, pasti orang tua atau keluarga lah yang utama ya. Paling utama, paling Oke, baik. terdepan.
Baik, Aura Cinta, terima kasih sudah hadir dalam NTV Prime. Sukses dengan segala cita-citamu dan apa yang kamu inginkan ya bersama keluarga tercinta. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog di paruh pertama. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan buletin dan juga dialog lainnya. Tetap bersama kami.